masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Tiga perampok mobil pengangkut minyak kelapa sawit diringkus polisi. Edarkan sabu-sabu di kawasan wisata, seorang residivis dibekuk polisi. Polisi razia tambang galian C di Padang. Tolong hati aku. Masuk. Panjat panggung, ha? Baik, masuk. Kabur ke Padang, 3 perampok mobil pengangkut minyak kelapa sawit mentah atau CPO di 50 kota diringkus tim gabungan di 3 lokasi di Padang pada Rabu sore. Danu, seorang pelaku perampokan ini, diringkus tim gabungan dari Satreskrim Polres 50 Kota dan Polresta Padang di daerah Parak Jambu, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Padang. Setelah diinterogasi petugas, tim gabungan melanjutkan pengembangan, mencari rekan pelaku. Berselang 1 jam kemudian, rekan pelaku bernama Herman ditangkap di tempat persembunyiannya di daerah Pampangan. Tak sampai di situ, seorang rekan pelaku lagi yang bernama Idil juga diringkus polisi di daerah Ikuakoto. Petugas kemudian mencari barang bukti sebuah senjata rakitan yang digunakan Herman saat beraksi, namun tidak ditemukan. Dari ketiga pelaku, petugas menyita barang bukti sebuah mobil pengangkut CPO hasil curiannya di daerah Ikuakoto, Kecamatan Koto Tangah. Ketiga pelaku ini diburu polisi atas kasus perampokan terhadap mobil CPO di 50 kota beberapa hari yang lalu. Kita melakukan giat gabungan dengan jajaran Satreskrim Polres 50 Kota. Jadi untuk perkara yang kita terima dari jajaran Reskrim Polres 50 Kota berupa perampokan truk CPO. Mungkin untuk kronologis sopir di lakban dan diikat dengan todongan senpi rakitan. Ketiga perampok diserahkan ke Satreskrim Polres 50 Kota untuk proses hukum lebih lanjut. Mereka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Aldo, yang baru 6 bulan keluar penjara, kembali ditangkap petugas Res Narkoba Polres Pariaman di daerah Muaro, kawasan objek wisata Pantai Gandoria. Tersangka telah menjadi target operasi polisi. Ditangkap saat sedang menunggu pembelinya. Meski sempat membuang sabu-sabu, namun petugas berhasil menemukan barang haram itu. Polisi menyita 2 paket sabu-sabu yang berukuran sedang dan kecil, sejumlah uang, dan sebuah telepon genggam. Tersangka selanjutnya dibawa ke Mapores Pariaman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tingkah laku Aldo ternyata sangat meresahkan bagi pelaku wisata di Pantai Gandoria yang mengenalnya. Itu sebabnya warga kemudian melapor ke polisi tentang perbuatan Aldo. Dalam keterangan kepada pers, berkat laporan warga inilah, polisi kemudian menindaklanjutinya. Dia sering mangkal di daerah Muaro, daerah wisata, kawasan wisata di belakang Hotel Nantongga. Jadi dari informasi masyarakat yang ada setempat, kegiatannya telah meresahkan sambil duduk, sambil memantau kegiatan orang berwisata, dia sambil berjualan sabu. Untuk kedua kalinya, Aldo masuk bui dan diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Residivis tertangkap dalam kasus yang sama, seperti menjadi indikator jika pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan selama ini berjalan tidak optimal. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.
Polresta Padang dipimpin langsung oleh Kapolrestanya melakukan razia ke sejumlah lokasi tambang galian C ilegal di daerah Gunung Sarya, Kecamatan Kuranji, pinggiran Kota Padang pada Kamis pagi. Dalam razia yang dilakukan, petugas menyita 3 unit alat berat di lokasi tambang yang diduga ilegal tersebut. Selain itu, petugas juga memasang garis polisi dan menutup operasional tambang galian C di 5 lokasi. Razia ini digelar jajaran Polresta Padang atas tindak lanjut perintah Kapolda untuk menutup tambang ilegal sebagai buntut tewasnya Kasat Reskrim Polres Solok Selatan yang ditembak Kabak Ops Polres Solok Selatan gara-gara tambang ilegal. Ya, dugaan sementara yaitu penambangan di luar lokasi izin usaha tambang, yang mana yang merusak ekosistem, merusak sumber daya air, sumber daya alam. Sementara ini kita mendapatkan dugaan 5 titik. Kita sudah didamping oleh ahli ESDM ya terkait dengan titik koordinat yang disesuaikan dengan izin usaha penambangan bahwa itu di luar lokasi penambangan. Selanjutnya, pihak kepolisian akan memanggil pemilik tambang guna pemeriksaan lebih lanjut. Namun razia tambang galian C yang dilakukan polisi di Sumatera Barat terkesan sembarangan dan membabi buta. Pasalnya, kasus di Solok Selatan itu berkaitan erat dengan tambang emas ilegal yang berkedok tambang galian C. Sedangkan tambang galian C di daerah lain hasilnya digunakan sebagai bahan bangunan. Alfi melaporkan dari Padang. Ratusan rumah di Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, pusat Kota Padang, terendam banjir rob dengan ketinggian air 40 cm hingga 1 meter. Banjir rob ini terjadi karena meluapnya sungai banjir kanal di Muara Padang akibat pasang air laut. Akibatnya, ratusan rumah terendam banjir. Untuk menjaga agar barang berharga tidak terendam, warga Berok Nipah harus memindahkan barang-barang mereka ke tempat yang tinggi. Warga juga tetap bertahan di dalam rumahnya masing-masing. Selain rumah, banjirop juga menggenangi ruas jalan yang menyebabkan aktivitas warga lumpuh. Salah seorang warga Berok Nipah mengatakan, dari ratusan rumah yang terendam banjir, lebih kurang 400 kepala keluarga terdampak banjirop di Kelurahan Berok Nipah. 4 RT sekitar 400 lah. 400 di kakak. RW 01. Di RW 01 nih. RT-nya 01, 02, 03, 04. Kebetulan sini 03. Mungkin harus di apa lagi di belakang kali dikeruk lagi kali. Oh, sungai yang di belakang. Iya. Udah lama lagi kan. Biasanya musiman sekarang enggak, dalam sebulan ini udah 5 kali enggak salah. Penanganan dari pemerintah sendiri bagaimana? Belum ada penyakit nih data-data nih. Warga Berok Nipah meminta kepada pemerintah Kota Padang untuk menanggulangi banjir rob yang terus mengancam mereka setiap kali Pantai Padang mengalami pasang air laut. Salah satu solusi yang ditawarkan warga adalah dengan cara mengeruk sedimen serta menormalisasi aliran sungai banjir kanal. Kasus ini telah terjadi sejak 1/4 abad yang lalu dan selalu berulang setiap tahun. Warga berharap pemerintah mempunyai perhatian yang serius agar rutinitas tahunan ini tak lagi terjadi. Alfi melaporkan dari Padang.